Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ramudia Khairunisa. Saya mahasiswa Universitas Diponegoro. Pada saat ini diberikan amanah untuk mengabdi dalam program kuliah kerja nyata. Sebagaimana kita ketahui, mahasiswa sebagai agent of change sangat berperan penting dalam memberikan perubahan bagi lingkungan sekitar. Adanya kuliah kerja nyata ini membuat saya dapat turun langsung ke masyarakat dan menerapkan berbagai ilmu yang saya miliki untuk mengabdi pada masyarakat. Kami dari tim KKN tematik Undip yang berjumlah 8 orang berkesempatan untuk dapat melakukan pengabdian di Kelurahan Ngadirejo, Sukoharjo. Kelurahan Ngadirejo menjadi penaung bagi 9 rukun warga dan 32 rukun tetangga di tengah hamparan tanah seluas 121 hektar. Kelurahan Ngadirejo mempunyai arti nama Rejo atau Raharjo atau Rejo atau ramai yang berarti maju, Ngadirejo yang berarti mencapai kemajuan. Pada kuliah kerja nyata ini, kami mempunyai topik utama yaitu pengembangan wilayah berbasis lingkungan dan UMKM dengan kondisi bentang alam dan sumber daya yang dimiliki memberikan dampak positif bagi Kelurahan Ngadirejo dalam memiliki beragam potensi, diantaranya banyak produk usaha mikro kecil menengah yang menyediakan beragam menu makanan tradisional maupun modern. Tak henti sampai di situ, Kelurahan Ngadirejo mempunyai potensi unggulan yaitu kampung wisata berbasis edukasi lingkungan hidup. Tim KKN tematik Undip 2022 Desa Ngadirejo Sukoharjo yang akan menyampaikan program monodisiplin dari masing-masing anggota KKN tematik Undip 2022 Desa Ngadirejo Sukoharjo yang berada di Kampung Kopen, UMKM Karak Werkudara, dan UMKM Sofis Bakery. Yang pertama, yang di Desa Kopen itu ada dari Derbiayan Saputra, yaitu pengenalan layanan SLIMS pada Taman Baca Alfabet dan juga ilustrasi buku cerita anak. Yang kedua ada Nabila Maharani, itu sosialisasi dari penyediaan fasilitas tanggap darurat bencana. Yang ketiga ada Yusuf Adam Mudofar, itu desain dan penataan ulang landscape Taman Baca Alfabet dan juga pemetaan digital kawasan Kampung Kopen. Yang keempat itu dari Ramudia Khairunisa, itu ada pembuatan web Bank Sampah Abangku Kampung Kopen. Yang ketujuh ada Ageng Surya Aji, yaitu RAB Taman Baca Alfabet dan juga sosialisasi safety riding. Lalu untuk yang di UMKM Karak Werkudara, itu yang pertama ada Rehan Nadif Arfan Goni, itu ada desain alat penjemur karak dan dudukan penjemur karak tradisional. Dari Rista Nugraha Ningtyas, itu ada edukasi digitalisasi marketing marketplace melalui aplikasi Shopee dan sosial media UMKM Karak Super Werkudara. Dan yang ketiga ada dari Erika Eksa, yaitu sosialisasi mengenai tata cara pengajuan sertifikasi halal gratis atau sehati di UMKM Karak Werkudara. Di UMKM Sofis Bakery, itu yang pertama ada Nabila Maharani, yaitu sosialisasi APAR. Yang kedua ada Ramudia Khairunisa, itu pelatihan pembuatan QRIS pembayaran di UMKM Sofis Bakery. Yang ketiga ada Rehan Nadif Arfan Goni, yaitu edukasi K3 dan perawatan ringan mesin oven roti. Yang keempat ada dari Rista Nugraha Ningtyas, yaitu pendampingan pengurusan NIB dan SPP IRT pada UMKM Sofis Bakery. Yang kelima ada dari Erika Eksa, yaitu diversifikasi olahan roti kekinian fruit sando pada UMKM Sofis Cake and Bakery. Baik, setelah pemaparan program monodisiplin dari rekan-rekan KKN tematik Undip 2022 di Ngadirejo Sukoharjo, saya akan membacakan program multidisiplin kami yang berada di Kampung Kopen, UMKM Karak Werkudara, dan UMKM Sofis Bakery. Yang berada di Kampung Kopen, yang pertama, mahasiswa KKN Undip 2022 melakukan kegiatan kolaborasi bersama Karang Taruna terkait sosialisasi pemanfaatan limbah dapur melalui budidaya maggot. Yang kedua, ikut berkontribusi dalam rangka menghidupkan kembali Demplot dan optimalisasi pemanfaatan perkarangan Kampung Kopen Ngadirejo. Yang ketiga, ikut berkontribusi mengolah kompos menjadi media tanam yang akan didistribusikan ke berbagai daerah.
Yang keempat, berkontribusi dalam kegiatan Bank Sampah Kampung Kopen Ngadirejo. Dan yang kelima, ikut berkontribusi dalam kegiatan Greget Kopensai di Kampung Kopen Ngadirejo. Untuk program kerja multidisiplin di UMKM Karak Werkudara, itu ada menanggapi keluhan pemilik Karak Werkudara terkait alat penjemur karak yang mudah rusak. Kemudian mahasiswa KKN tematik Undip 2022 memberikan solusi dan inovasi. Lalu mahasiswa KKN tematik Undip 2022 ikut berkontribusi dalam memproduksi karak di UMKM Karak Werkudara Ngadirejo. Dan yang untuk program kerja multidisiplin di UMKM Sofis Bakery, itu mahasiswa KKN tematik Undip 2022 ikut berkontribusi dalam memproduksi kue di UMKM Sofis Bakery Ngadirejo. Dalam memenuhi kebutuhan produksi di UMKM Sofis Bakery, KKN tematik Undip 2022 membantu dalam penambahan alat prover, dan mahasiswa KKN tematik Undip 2022 membuat logo dan banner untuk UMKM Sofis Bakery. Nanda Lemon, 1, 2, 3, hajar. Anak-anakku yang saya sayangi, terima kasih sekali atas semua bantuan yang diberikan. Bahwa Karak Werkudara memang dulu mengalami beberapa kendala ya, antara lain adalah alat jemur memang sudah sangat usang, sudah sama bolong-bolong, tapi alhamdulillah kemarin sudah ada sumbangsih dari anak-anak, ini sudah sangat membantu baik tempat jemuran maupun istilah orang Jawa itu pelanggerangannya, itu pun juga sudah terbantu dengan kedatangan anak-anak ini. Kesan saya, kedatangan anak-anakku di Kampung Ngadirejo, terutama di Karak Werkudara ini sangat membantu. Jadi saya berharap nanti ada program KKN berlanjut di sini, sehingga yang belum disempurnakan bisa disempurnakan. Masih ada banyak yang ingin saya sempurnakan yang saat ini belum tercapai, tetapi dengan sumbangsih dari anak-anak yang kemarin ini sudah sangat membantu, jemuran dan pelanggaran itu sangat membantu. Jadi itulah kesan-kesan yang saya sampaikan pada saat ini atas kegiatan KKN dari anak-anak. Terima kasih. Nanda Lemon, 1, 2, 3, hajar. Ya, bagaimana permasalahan yang ada di UMKM Sofis Bakery ini? Permasalahannya itu kalau di awal-awal itu kan kita saat produksi itu waktu untuk membuat produk itu terlalu lama karena keterbatasan alat gitu. Terus kemudian untuk perizinan kita juga belum punya sama sekali gitu. Itu terus selama kegiatan kita di sini, apakah membantu permasalahan di UMKM ini? Ya, sangat membantu karena kita jadi banyak ide-ide lah dari mahasiswa KKN yang dapat kita gunakan. Kemudian juga mengenai perizinan di Bandung, kemudian juga hal-hal yang tidak terpikir seperti
keamanan dalam produksi, ada apa dibantu, kemudian juga apa namanya perizinan, model, brand dan sebagainya itu sesuatu yang dulu kita tidak pikirkan sebenarnya, tapi sekarang jadi sangat membantu untuk kedepannya. Saat ini aja. Ya. Terus yang pertanyaan terakhirnya, apa kesan dan pesan untuk tim KKN tematik Sukoharjo ini? Gimana, San? Jadi kita jadi tambahan Iya. Untuk orang-orangnya itu kayak gimana? Ya awalnya kita Iya. apa namanya? Kita awalnya kan belum tahu. Awalnya belum tahu KKN seperti apa. Untuk kita juga nggak ngerti mau ngapain. Tapi setelah jalan ternyata kerjasamanya sangat baik. Ya kan? Justru lebih bisa itu tadi seperti tadi yang aku katakan, banyak ide-ide yang baik dari mahasiswa KKN yang bisa membantu kita dalam usaha UMKM ini. Ya. Cukup. Terima kasih ya Allah. Oh, sama-sama. kesan-pesan Bapak terhadap mahasiswa KKN tematik Undip saat ini tuh bagaimana Pak? Ya, terkait dengan kesan kami, terutama kami juga minta informasi dari warga terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan KKN di sini. Tetapi sebelum itu perlu diketahui bersama, inilah warga masyarakat. Jadi kondisi yang ada mungkin berbeda dengan yang ada di kampus. Mungkin memang dibutuhkan bagaimana bisa untuk berkomunikasi dengan warga dengan baik, sehingga pesan kami kepada KKN tematik Undip di Kampung Kopen ini, apa-apa yang sudah ada di Kampung Kopen, mungkin kebersamaan, kegiatan, bagaimana warga masyarakat itu berusaha untuk mewujudkan kegotong royongan kebersamaan, mohon itu bisa dilanjutkan atau mungkin diaplikasikan dimanapun nanti adik-adik berada, karena ini menjadi pengalaman. Kemudian terkait dengan friksi, gesekan ataupun mungkin ada ya biasalah di warga masyarakat tentunya, mungkin ada yang tidak berkenan, mungkin ada sesuatu yang mungkin mereka menganggap ya karena mungkin sebagai anak, sebagai orang tua, ya harapannya kan mereka ingin mendidik anaknya untuk lebih baik. Mungkin ketika ada yang kurang baik, mungkin ada informasi dari teman-teman yang kita sampaikan kepada teman-teman KKN. Itulah kondisi real warga masyarakat, ingin bahwa terutama anak-anak KKN itu juga bisa seperti anak-anak kita sendiri. Kemudian terkait dengan apa yang sudah dilakukan, kami mengucapkan terima kasih dengan adanya KKN Undip, terutama di Kampung Kopen ini, sudah menjadi penyemangat bagi kami untuk bergerak lagi. Dan harapan kami untuk kedepannya, kami masih bisa bekerja sama dengan Undip untuk ada teman-teman yang lain untuk bisa ayo berkolaborasi, ayo kita belajar bersama. Kemudian pesan kami terkait dengan teman-teman atau adik-adik KKN Undip ini, ke depan jadilah inovator ataupun penggerak di bidang di warga masyarakat, bahwa warga masyarakat itu butuh inovasi dari teman-teman untuk menjadikan suatu kampung menjadi lebih baik lagi. Itu yang menjadi pesan-pesan. Baik, terima kasih banyak Pak Arif atas kesan-pesan yang udah diberikan kepada kami.